Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang indikator asam basa alami. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kimia dasar. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dari kelompok 4. Saya Zahra Nabilah Maulani dengan NIM 210603110075 dan saya dari kelas kimia B. Baik, indikator alami yang saya bahas ini ada 5. Yang pertama, bunga sepatu dengan nama latin Hibiscus rosa sinensis. Yang kedua, ada pacar air dengan nama latin Impatiens balsamina. Yang ketiga, kencana ungu dengan nama latin Ruellia tuberosa. Yang keempat, ada bougainville dengan nama latin Bougainvillea butiana. Dan terakhir, kelima, ada pucuk merah dengan nama latin Syzygium oleana. Yang pertama, ada bunga sepatu. Bunga sepatu ini memiliki daun yang berbentuk waru dengan gerigi di tepinya yang bisa tumbuh hingga 15 kaki. Ada banyak sekali spesies kembang sepatu yang dibudidayakan di Indonesia. Karakteristik bunga kembang sepatu memiliki bentuk seperti trompet berukuran besar. Kelopaknya terdiri dari benang dan juga putih. Meskipun memiliki kelopak yang cantik, bunga ini tidak memiliki aroma yang khas. Beberapa warna kembang sepatu yang populer adalah ungu, kuning, putih, orange, bunga merah muda, merah, dan biru. Tergantung pada jenisnya. Beberapa bunga kembang sepatu mekar secara musiman dan beberapa jenis tumbuh sepanjang tahun. Kemudian ada manfaat kembang sepatu. Manfaat kembang sepatu selain bisa menjadi tanaman hias yang cantik, ternyata bunga kembang sepatu dapat bekerja seperti berikut. Yang pertama, bisa mengobati diabetes. Yang kedua, mencegah infeksi saluran kemih, antimikroba, anti jamur, flavonoid yang terkandung dalam bunga ini mampu menginfeksi saluran kemih. Yang ketiga yaitu mengatasi rambut rontok, kandungan vitamin C dan kalsium yang ada pada bunga mampu memperkuat akar rambut sehingga rambut tampak lebih lebat berkilauan. Yang keempat, menjaga kesehatan kulit. Antiinflamasi yang tinggi pada bunga ini mampu mengatasi masalah jerawat di wajah serta bisa mencegah penuaan dini, sehingga kulit tampak lebih dan awet muda. Yang kelima ada mood, yang pigmen warna dan bentuk bunga yang cantik ini membuat setiap mata memandang, mampu menghilangkan stres dan suasana hati buruk lainnya. Yang keenam, ada penambah energi. Mengonsumsi teh kembang sepatu ini dapat mengurangi stres. Yang ketujuh ada pereda demam. Vitamin C pada bunga bekerja untuk melawan virus, sehingga bisa menjadi herbal pereda demam dan pilek. Kemudian beberapa daerah yang mengolah kembang sepatu ada di Cina. Di Cina menggunakan pewarna yang diekstrak dari bunga kembang sepatu ini untuk riasan. Ada juga di Tahiti dan Hawaii. Tahiti dan Hawaii ini memakainya di telinga kanan sebagai tanda mereka masih lajang dan memakainya di telinga kiri sebagai tanda mereka sudah menikah. Kegunaan dari kembang sepatu ini. Daun Hibiscus rosa sinensis ini berkhasiat sebagai obat demam pada anak-anak, obat batuk, dan obat sariawan. Oleh masyarakat Nigeria, daun Hibiscus rosa sinensis ini digunakan sebagai penambah vitalis pria atau aphrodisiaka. Hal itu dikatakan oleh Dada dan kawan-kawan pada tahun 2007, membuktikan bahwa ekstrak etanolik daun tanaman ini memberikan efek anabolik. Kemudian, apakah daun ini dapat digunakan sebagai indikator asam basa? Dapat kita lihat pada perubahan warnanya. Berdasarkan perubahan warna pada ring pH tersebut, bahan alami khususnya bunga yang mengandung antosianin dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Di dalam titrat yang ditambah indikator dari ekstrak bunga dapat memberikan perubahan warna yang jelas untuk menunjukkan titik ekivalen dan memberikan hasil yang setara dengan indikator sintetis. Kemudian ekstrak bunga kembang sepatu ini dapat digunakan sebagai indikator alami. Perubahan warna dalam asam berwarna merah dan pada basa berwarna hijau. Terjadinya perubahan warna karena dalam ekstrak tersebut mengandung antosianin yang dalam strukturnya terdapat kation flavilium yang membentuk anhidrase akibat perubahan pH. Kemudian indikator alami yang kedua ada pacar air. Pacar air merupakan tanaman ternak berakar serabut, berbatang basah, lunak, bulat, bercabang, warna hijau kekuningan. Tanaman pacar air biasanya dijadikan tanaman hias dengan tinggi 30-80 cm.
Dalam satu ruangan tersebut terdapat 2 atau lebih bakal biji. Buahnya berbentuk eliptis, dapat pecah dengan mudah. Buah kendaga dan jika matang akan membuka menjadi 5 bagian yang terpilih. Kemudian ada 5 benang sari dengan tangkai sari yang pendek, lepas, agak bersatu. Kepala sari bersatu membentuk tudung putih. Bunga berwarna cerah dan memiliki beberapa warna seperti merah, orange, ungu, putih, dan masih banyak lagi. Kemudian ada manfaat pacar air. Manfaat tanaman ini yaitu melancarkan peredaman darah dan melunakkan massa atau benjolan yang keras. Ada beberapa efek farmakologis seperti berikut. Yang pertama, efek farmakologis akar, yaitu peluru Hyde atau emanagogue, antiinflamasi atau bisa kita sebut anti radang, kemudian ada rematik, kaku leher, kaku pinggang, dan lain-lain. Yang kedua ada efek farmakologis bunga, yaitu peluru Hyde, tekanan darah tinggi atau hipertensi, kemudian pembekakan akibat terpukul atau hematoma, ada bisul atau furunculus, rematik sendi, gigitan urat yang tidak berbisa, dan radang kulit atau dermatitis. Kemudian yang ketiga, ada efek farmakologis daun, yaitu mengobati keputihan atau leukorea. Kemudian nyeri haid, radang usus buntu kronis, ada tulang patah atau retak, dan masih banyak yang lain. Dan yang terakhir ada efek farmakologis biji, yaitu meluruhkan haid dan mengobati kanker saluran pencernaan bagian atas. Ada beberapa daerah yang mengolah pucuk pacar air. Ada di Bengkulu. Di Bengkulu ini sebagai obat luka, potong, dan bengkak. Kemudian di Bali digunakan dalam pembuatan canang. Di Filipina digunakan sebagai tapal untuk menyembuhkan bisul. Di Malaysia digunakan sebagai perban untuk kuku yang patah atau robek. Di Cina digunakan untuk ramuan bagi orang yang bekerja seharian. Kemudian di Amerika Serikat, penggunaan yang paling umum digunakan untuk mengobati ruam. Kemudian termasuk apa mungkin digunakan sebagai indikator asam basa? Pemanfaatan bunga pacar air sebagai indikator asam basa alami belum banyak dilakukan oleh masyarakat. Padahal tanaman tersebut banyak mengandung senyawa bioaktif antosianin yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Hasil penelitian Vankar pada tahun 2010 menunjukkan bahwa kandungan ekstraksi antosianin bunga pacar air dengan metode maserasi menggunakan pelarut metanol sebesar 336,56 mg per kilogram. Kemudian bagaimana dengan perubahan warna yang terjadi? Indikator dari ekstrak bunga pacar air menunjukkan adanya perubahan warna, yaitu pada kondisi asam berwarna traffic red, rose, raspberry red, coral red, tomato red, orient red, strawberry red, brown red, caramel red, salmon pink, ruby red. Sedangkan pada kondisi basah berwarna olive, pale violet, claret violet, olive green, lilac, red violet, green tea, mentega, lemon. Terdapat perbedaan warna kertas pada larutan asam kuat dengan asam lemah dan larutan basa kuat dengan basa lemah. Indikator yang ketiga yaitu ada kencana ungu. Manfaat dari kencana ungu ini bisa berbagai macam. Kencana ungu biasanya ditemukan hanya sebagai tanaman hias, tetapi tanaman ini memiliki manfaat yang lebih. Seperti yang pertama, adanya tanaman ini dapat membantu mengurangi tingginya tingkat polusi di perkotaan. Yang kedua, sebagai pengatur keseimbangan karbon dioksida atau CO2 dan meningkatkan oksigen atau O2 dalam udara. Yang ketiga, yaitu ekstrak air dari kencana ungu bisa digunakan untuk pengobatan diabetes mellitus. Dan yang keempat, ekstrak daun kencana ungu dapat menurunkan kadar malondialdehyde atau MDA pada usus tikus jantan galur besar diinduksi indometasin. Kemudian beberapa daerah yang mengolah kencana ungu ini ada di Jogja. Di Yogyakarta, pemanfaatan daun kencana ungu yang diolah menjadi terapi diabetes mellitus. Kemudian di Malang, ini pengambilan daun ekstrak kencana ungu yang digunakan untuk menurunkan kadar MDA. Pengolahan ekstraksi kencana ungu ini pada penurunan kadar MDA menggunakan proses ekstraksi dengan metode maserasi. Dikeringkan, kemudian lalu dicampur menggunakan pelarut etanol dengan sebesar 96%. Selanjutnya dimasukkan ke dalam air mengalir dan dikocok.
Setelah itu didiamkan selama 3 hari, kemudian disaring dan dilakukan penyulingan. Untuk pengolahan pada obat diabetes ini menggunakan metode perebusan. Direbus dalam pelarut air, kemudian dikeringkan hingga didapatkan ekstrak kering. Ada kegunaan kencana ungu. Yang pertama, kencana ungu bisa digunakan sebagai tanaman hias karena memiliki warna yang cerah. Kemudian yang kedua, dapat digunakan untuk membantu mengurangi polusi udara. Yang ketiga, dapat digunakan untuk terapi diabetes. Dan yang keempat, digunakan untuk obat seperti mengatasi gatal-gatal, mengobati batuk, mencegah hipertensi, dan lain-lain. Kemudian, termasuk apa mungkin digunakan sebagai indikator asam basa? Bunga kencana ungu bisa digunakan sebagai bahan dasar dalam indikator alami untuk menentukan pH dari sebuah larutan. Kemudian bagaimana dengan perubahan warna yang terjadi? Warna dari ekstraksi awal yang didapatkan yaitu biru kehitaman. Dikatakan asam apabila berubah warna dari biru kehitaman menjadi merah jambu, yang berarti memiliki pH kurang dari 7. Dikatakan netral apabila tidak terjadi perubahan warna, yang berarti memiliki pH sama dengan 7. Dikatakan basa apabila terjadi perubahan warna dari biru kehitaman menjadi biru muda, yang berarti memiliki pH lebih dari 7. Indikator alami yang keempat, yaitu bougainville. Manfaat dari bougainville. Yang pertama, ekstrak bunga bougainville memiliki kandungan senyawa metabolit sekunder golongan alkaloid, flavonoid, saponin, triterpenoid, dan fenol yang menunjukkan bahwa ekstrak etanol bunga kertas memiliki antioksidan yang mampu melindungi tubuh terhadap kerusakan tubuh yang disebabkan senyawa oksigen reaktif dan mampu menghambat peroksida lipid pada makanan. Yang kedua, yaitu keanekaragaman warna pada tanaman hias bougainville ini yang memberikan manfaat yang dapat membuat halaman menjadi hidup, seperti di halaman rumah, kantor, dan sekolah. Yang ketiga, ada bunga bougainville ini juga berkhasiat untuk menyembuhkan beberapa penyakit, seperti mengobati bisul, menghilangkan biang keringat dan gatal-gatal, mengobati hepatitis, dan melancarkan haid tidak teratur. Yang keempat, ada bunga bougainville biasa digunakan untuk campuran bunga untuk upacara siraman dan di upacara pemakaman bagi bangsa Tiongkok dan India. Dan yang terakhir, sebagai filter dan meningkatkan kualitas udara sangat baik. Hal ini dikarenakan tanaman pohon atau perdu dengan tajuk yang rapat secara fisik dapat menahan debu dan abu yang berterbangan. Daerah yang mengolah bougainville, ini ada di Desa Pagar Merbau 2, ini diolah menjadi tanaman hias karena kecantikan bunganya. Kemudian di Deli Serdang, dia penghasil tanaman hias yang salah satunya bunga bougainville yang berpotensi di Sumatera Utara. Dan ada Kelurahan Loa Bahu, yang memiliki fungsi pengontrol erosi, kemudian pengendali suara, dan pengontrol iklim. Pengolahan ekstraksi bougainville. Pertama, untuk menjadi filter dan meningkatkan kualitas udara, bunga bougainville akan menahan debu dan abu yang berterbangan pada tajuk-tajuk tanaman dan pada akhirnya dapat dicuci pada saat hujan atau saat tanaman melakukan gutasi pada malam hari. Kombinasi filter secara fisik oleh tajuk tanaman dan adanya O2 yang dihasilkan dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan polusi debu. Yang kedua, bunga bougainville dapat meredam suara dengan cara mengabsorpsi gelombang suara oleh daun, cabang, dan rantingnya. Ada kegunaan dari bunga bougainville. Yang pertama, untuk tanaman hias karena bunganya yang mempunyai beberapa warna. Yang kedua, ekstrak bunga bougainville dapat dijadikan antioksidan. Dan yang ketiga, untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Dan termasuk apa mungkin digunakan sebagai indikator asam basa? Ekstrak etanol bunga bougainville mengandung senyawa flavonoid yang dapat berfungsi sebagai bioindikator dalam titrasi asam kuat dengan basa kuat, asam lemah dengan basa kuat, asam lemah dengan basa lemah, dan asam kuat dengan basa lemah. Kemudian bagaimana dengan perubahan warna yang terjadi? Dari hasil beberapa titrasi yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa ekstrak etanol bunga bougainville ini dapat dijadikan sebagai indikator titrasi asam basa, yaitu sebagai pengganti indikator phenolphthalein pada titrasi asam kuat, basa kuat, dan titrasi asam lemah basa kuat juga dapat digunakan sebagai indikator methyl orange pada titrasi asam kuat basa lemah. Yang terakhir ada pucuk merah. Bunga pucuk merah sering dijumpai terutama di taman-taman sebagai penghias. Manfaat pucuk merah ini tak hanya itu saja. Berikut ada beberapa manfaat dari pucuk merah. Yang pertama,
Kandungan antosianin pada bunga pucuk merah ini juga dapat berperan sebagai penangkal radikal bebas yang berfungsi sebagai antioksidan dalam tubuh. Yang kedua, kandungan senyawa fenol pada tanaman pucuk merah yang dapat menghasilkan minyak atsiri. Yang ketiga, ekstrak pucuk merah yang dapat diindikasikan sebagai herbisida nabati. Dan yang keempat, kandungan antioksidan dan zat aktif di dalam daun merah pada tanaman pucuk merah yang dapat berfungsi sebagai antibakteri. Kemudian beberapa tempat yang mengolah pucuk merah ada di Jambi. Pemanfaatan buah pucuk merah ini sebagai pewarna makanan dan sebagai sirup. Kemudian di Riau, pengambilan minyak atsiri pada daun pucuk merah. Dan di Surabaya, pengambilan manfaat dan uji coba daun merah tanaman pucuk merah menjadi hand sanitizer. Ada beberapa pengolahan pucuk merah, yaitu untuk mengambil cairan warna pada buah pucuk merah dapat dilakukan dengan cara dimasukkan buah pucuk merah ke dalam plastik dengan takaran 25 gram, kemudian dimasukkan dengan cara digiling atau di blender, kemudian tambah air secukupnya. Dan yang kedua, untuk membuat sirup buah pucuk merah dapat dilakukan sama seperti pembuatan warna. Tetapi sesudah ditambahkan air, kemudian diseduh sampai mendidih, lalu disaring dan dituangkan ke dalam gelas, kemudian ditambahkan gula secukupnya. Yang ketiga yaitu pengambilan minyak atsiri pada daun pucuk merah dilakukan di dalam laboratorium dengan cara penyulingan daun pucuk merah dan dilakukan parameter yaitu rendeman, bau, warna, kelarutan, dan etanol. Kemudian yang keempat, ada pemanfaatan daun merah tanaman pucuk merah menjadi hand sanitizer. Dapat dilakukan dengan cara daun merah tanaman pucuk merah diproses menjadi simplicia, kemudian diekstrak menggunakan metode maserasi, kemudian diisolasi bersama bakteri uji coba pada media Mueller Hinton. Kemudian ada beberapa kegunaan pucuk merah. Untuk yang pertama, untuk penghias tanaman karena pucuk daunnya yang mempunyai warna berbeda. Kemudian dapat digunakan untuk pewarna alami pada produk makanan atau minuman. Kemudian dapat digunakan pula untuk membuat sirup buah pucuk merah. Bisa digunakan untuk minyak atsirinya, itu sebagai pengawet makanan, obat analgesik, sedatif, antiinflamasi, spasmodic, dan anestesi lokal. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk pembuatan hand sanitizer. Kemudian, apa mungkin digunakan sebagai indikator asam basa? Tanaman daun pucuk merah ini dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan larutan indikator yang dapat digunakan untuk menentukan kisaran pH suatu larutan. Kemudian bagaimana dengan perubahan warna yang terjadi? Ketika indikator menunjukkan warna merah muda, maka menunjukkan hasil bahwasannya larutan bersifat asam. Sehingga ketika semakin pekat warna merah muda yang dihasilkan, maka semakin kuat pH asamnya. Sebaliknya, jika dihasilkan indikator berwarna coklat atau intensitas warnanya lebih pudar, maka didapatkan larutan bersifat basa. Sehingga ketika indikator menunjukkan warna coklat pekat, maka didapatkan pH basa. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.